Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita Matematika Bisnis. Pada pertemuan ke-10. Nah, jadi pada pertemuan ke-10 dan 11 kita akan belajar mengenai integration ya, atau integral atau anti turunan. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar indefinite integration, yaitu integral tak tentu, dan yang kedua yaitu definite integration atau integral tentu. Nah, pada pertemuan ke-10 kita hanya akan belajar mengenai indefinite integration atau integral tak tentu. Indefinite integration atau integral tak tentu, in general, if f aksen x equal to fx, then fx is said to be the integral, sometimes called the antiderivative or primitive of fx, and is written. Nah, jadi secara umum ya, jika f aksen x itu sama dengan fx, maka f besar x itu disebut dengan integralnya atau anti turunan. Nah, jadi biasa turunan itu kan dinyatakan dengan f aksen ya. Ya, jadi turunan dari f besar itu biasa dituliskan dengan f kecil. Nah, maka f besar ini disebut dengan integral dari f kecil. Ya, atau bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi f besar x itu adalah integral dari f kecil x. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya seperti ini. Integral dari 3x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3. Nah, jadi ini kalau kita turunkan maka hasilnya ini ya. Oke, nah sekarang untuk latihan. Nah, misalnya ini ya, integral dari 2x dx. Ya, maka kita akan mencari kira-kira berapa yang diturunkan itu hasilnya seperti ini ya. Ya, sekarang kita akan mencari integral dari 2x dx. Atau kalau kita balik, kita akan mencari suatu bilangan kalau diturunkan itu hasilnya adalah 2x. Nah, sekarang kita lihat dulu variabelnya. Ya, di sini adalah x ya variabelnya, maka ini kita buat x. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya. Di sini adalah pangkatnya 1. Nah, maka di sini pangkatnya itu harus 2. Ya, sehingga kalau diturunkan pangkatnya itu adalah dikurang 1. Nah, maka integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kalau kita turunkan menjadi 2x, yaitu ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita integralkan berarti kita tuliskan di sini x. Ya, pangkatnya, maka pangkatnya kita naikkan. Ya. Oke. Ini x pangkat 100. Nah, kemudian yang ini ya, x pangkat 4. Nah, kalau 4 kita turunkan ke sini maka akan jadi 4 kali ya. Maka ini turunannya adalah 4 dikali x pangkat 4. Nah, maka ini harus kita bagi dengan 4 ya. Ya. Oke. Nah, yang ini atau bisa x pangkatnya 19. Nah, ini harus kita bagi dengan 19 supaya hasilnya di sini 1 ya. Oke, ini kan 1. Oke, ini 1. Oke. In practice problem 1a, you probably wrote integral 2x dx sama dengan x kuadrat ya. Nah, yang ini. Oke.
Nah, however, there are other possibility. For example, both of the function x kuadrat ditambah 6 dan x kuadrat dikurang 59 differentiate to 2x. Nah, katanya tentunya kita pada soal 1A itu akan menjawab x kuadrat ya, karena itu yang paling mudah. Namun ada kemungkinan lain, misalnya fungsi ini kalau kita turunkan itu hasilnya juga 2x. Nah, fungsi yang ini kalau kita turunkan hasilnya juga 2x. Because constant differentiate to 0. Nah, karena konstan ini, konstanta ini ya, dia kan tidak ada variabel x-nya. Maka kalau kita turunkan hasilnya 0. In fact, we can add any constant c to x kuadrat. Jadi di sini kita bisa tambah berapapun konstanta ya. Nah, karena kalau diturunkan hasilnya pasti menjadi 2x. Nah, maka integral dari 2x dx itu kita menuliskan x kuadrat ditambah dengan c. The arbitrary constant c is called the constant of integration. In general, if fx is any function that differentiates to fx, then so does fx plus c. Hence, integral fx dx itu adalah f besar x plus c. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa menambah dengan c di sini ya. Berapapun nilai konstantanya, kalau diturunkan ya hasilnya akan 0. Oke. Nah, atau ini adalah rumus untuk menentukan integralnya. Ya, jadi ini pangkatnya kita tambah 1, kemudian 1 per n tambah 1. Nah, jangan lupa untuk menuliskan c-nya. Nah, integral dari 1 per x dx ini sudah ditentukan khusus, yaitu ln x ya. Nah, kemudian integral e pangkat mx dx itu adalah 1 per m e pangkat mx. Oke. Nah, sekarang contoh. Nah, maka untuk yang A, ya, sini aja. Integral dari x pangkat 6 dx itu sama dengan ya x, ya pangkatnya kita tambah 1, berarti 6 tambah 1 dibagi dengan 6 tambah 1, atau kita tulis 1 per 7 x pangkat 7. Nah, yang B ini adalah, ya ini jangan lupa kita tambahkan dengan c ya. Oke. Nah, yang ini sama, jadi ini pangkatnya kita naikkan ke atas. Jadi ini bisa kita tuliskan integral x pangkat min 2 dx sama dengan, ya pangkatnya kita tambah, berarti x pangkat min 2 tambah 1 dibagi, nah ini juga min 2 tambah 1 atau sama dengan kita tuliskan min x pangkat min 1 plus c, atau kita tuliskan min 1 per x plus c. Oke, sekarang untuk yang c. Nah, ini bentuk akar ya. Jadi integral akar
x dx. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi sama dengan integral. Nah, jadi kalau ini bentuk per keubah bentuk biasa, maka pangkatnya jadi negatif. Nah, kalau untuk seperti ini, karena ini biasanya akar pangkat 2 ya, maka ini adalah maka ini adalah x pangkat setengah dx. Maka integralnya x pangkatnya kita tambah dengan 1 dibagi dengan setengah tambah 1, atau sama dengan, kita buat di sini x pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2, atau ya ini kita naikkan 2/3 ya, ini kita kembalikan. Jadi setengah itu atau per 2, pangkat per 2 itu adalah bentuk akar. Ini akar x pangkat 3. Jangan lupa plus c. Oke, nah ini untuk latihan, silahkan dikerjakan ya, ini mudah ya. Nah, ini kita ubah sama seperti pada contoh yang B ya. Ya, ini oke, ini sudah bentuk. Nah, ini integral 1/x ya. Ya, maka kita gunakan ya yang ini. Nah, lalu integral e pangkat 3x dx itu kita gunakan sifat yang ketiga ini. Nah, kemudian ya integral a fx ditambah b gx dx. Nah, ini bisa kita pecahkan ya. Ya, jadi a ini adalah konstanta, jadi a integral fx dx ditambah b integral gx dx. Oke. Nah, seperti ini. Maka ini bisa kita pisahkan. Jadi nah, untuk yang a ini adalah kita pisahkan jadi 2 integral x kuadrat dx ya, kita kurang dengan 4 integral x pangkat 6 dx. Nah, maka akan lebih mudah ya seperti ini. Nah, ini 2 ya, ini x pangkat 3, maka ini kita bagi 3 bawahnya ya, dikurang. Nah, ini 4 kita tuliskan karena konstanta. Nah, x nya pangkat 7 ya, ini per 7. Nah, sama untuk yang B dan C nya. Oke, silahkan kalian coba untuk B dan C nya. Nah, ini untuk latihan ya, sama ya, jadi ini bisa kita pisah. In section 4.3 we describe several applications of differentiation to economics. Starting with any basic economic function, we can differentiate to obtain the corresponding marginal function. Nah, jadi pada section 4.3 kita sudah belajar beberapa aplikasi turunan terhadap ekonomi. Nah, dimulai dengan fungsi ekonomi yang paling dasar, kita dapat menurunkan hingga mendapatkan fungsi marginal yang bersesuaian. Integration allows us to work backwards
and to recover the original function from any marginal function. Nah, dengan integral, maka kita dapat bekerja secara mundur ya, yaitu mengembalikan fungsi originalnya dari fungsi marginalnya. For example, by integrating a marginal cost function, the total cost function is found. Nah, contohnya dengan mengintegralkan fungsi marginal cost atau fungsi biaya marginal, maka kita akan mendapatkan fungsi total cost-nya. Likewise, given a marginal revenue function, integration enable us to determine the total revenue function, which in turn can be used to find the demand function. Nah, begitu juga seperti fungsi pendapatan marginal. Kalau kita gunakan integral, maka kita bisa menentukan fungsi pendapatan totalnya, yang mana dapat digunakan untuk menentukan fungsi permintaan. These ideas are illustrated in the following example, which also show how constant of integration can be given a specific numerical value in economic problem. Ya, ide ini ada pada contoh berikut. Ya, ide ini dapat diilustrasikan pada contoh berikut, yang mana juga menunjukkan bahwa sebuah konstanta dari integral itu dapat diberikan secara spesifik ya nilainya. Oke, nah contohnya seperti ini. Ya, kita ketahui fungsi marginalnya, maka kita bisa menentukan, ya ini marginal cost ya, maka kita bisa menentukan total cost-nya. Ya, jika diberikan fixed cost-nya itu adalah 100. Oke, nah ini marginal revenue, maka kita bisa menentukan total revenue. Ya, ini marginal propensity to consume, nah maka kita bisa mencari total konsumnya. Oke, untuk yang A dulu. Ya, ini fungsi marginalnya. Nah, maka untuk mencari fungsi totalnya, ya ini marginal cost. Marginal cost itu adalah turunan dari total cost. Ya, jadi kalau ada marginal itu adalah turunan pertama dari total cost-nya. Ya, maka total cost itu adalah integral dari fungsi marginalnya. Ya, di sini fungsi marginalnya, ya kita integralkan, Q kuadrat itu menjadi Q pangkat 3 per 3. 2Q itu menjadi Q kuadrat, kemudian 4 ini kita integralkan menjadi 4Q. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan C. Nah, di sini katanya fixed cost-nya itu adalah 100 ya. Ya, fixed cost itu adalah biaya yang diproduksi kalau Q-nya itu 0 ya. Jadi itu adalah biaya tetap. Berapapun Q-nya, maka produksinya seperti itu. Nah, maka kita ganti Q-nya dengan 0. Nah, jadi ini total cost-nya. Jadi kita ganti Q-nya dengan 0. Ya. Maka di sini kita peroleh C-nya itu adalah sama dengan C ya. Atau seperti ini. Ya, atau seperti ini. Ya, jadi nah, kita akan mencari nilai C-nya. Nah, di sini ya, jadi yang ini tadi TC. Ya, TC itu sama dengan ya, Q pangkat 3 per 3 ditambah Q kuadrat, kemudian ditambah 4Q ditambah dengan C. Nah, sekarang katanya fixed cost-nya itu adalah 100 ya. Jadi TC-nya itu adalah 100. Nah, kita ganti Q-nya ini dengan 0. Ya, 0.
0 pangkat 3 per 3 ditambah 0 kuadrat tambah 4 dikali 4 dikali dengan 0 ya, ditambah dengan C. Nah, sehingga kita peroleh 100 sama dengan C. Nah, maka total cost-nya itu adalah fungsinya seperti ini. Kita substitusi C-nya itu menjadi 100. Oke. Jadi 100 di sini 100 di sini diberikan itu untuk mencari nilai C-nya ya. Oke. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang B. Ya, kita menentukan total revenue dari marginal revenue. Ya, ini marginal revenue functionnya atau fungsi pendapatan marginalnya. Oke, nah maka untuk mencari total revenue kita integralkan. Ya, ini 10 kita integralkan jadi 10 Q. Kemudian ini min 4Q kita integralkan menjadi ya min 2Q kuadrat. Jangan lupa ditambah C-nya. Nah, sekarang ya, kita ingin mencari nilai C-nya ya. Nah, ya, kita tahu kalau suatu perusahaan itu tidak memproduksi barang, ya, maka tentunya revenue-nya itu 0 ya. Nah, jadi TR itu sama dengan 0 ketika Q-nya sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi, berarti ini 0, 0, sama dengan ya ini Q-nya kita ganti maka 0 juga. Ini Q-nya kita ganti dengan 0 ditambah C. Sehingga nilai C itu adalah 0. Ya, jadi ini kita ganti dengan 0 maka kita peroleh ya total revenue-nya seperti ini. Finally, we can deduce the demand equation from this. To find expression for a total revenue for any given demand equation, we normally multiply by Q because TR total revenue equal to P kali Q. Nah, jadi di sini ya kita tahu bahwa TR itu total revenue itu adalah harga dikali dengan banyaknya barang yang terjual ya, atau P dikali dengan Q. Ya, kita sudah dapat total revenue-nya TR-nya, sehingga kita peroleh P-nya adalah 10 dikurang 2Q. Sehingga kita peroleh demand function-nya adalah P sama dengan 10 dikurang 2Q. Ya, atau kalau mau dibalik di sini 2Q sama dengan 10 dikurang P ya, maka Q sama dengan 5 dikurang ya, setengah P. Oke, yang ketiga sekarang yang C ya. Nah, jadi MPC-nya di sini marginal propensity to consume itu fungsinya seperti ini. Nah, maka kita cari fungsi C-nya adalah integral dari MPC dy. Ya, ini integral biasa ya. Kita integralkan. Kita ganti fungsi MPC-nya dengan yang ini. Ya, 0,5 diintegralkan 0,5y. Nah, ini kita integralkan dapatnya ini ya, dari mana datangnya ya, jadi 0,1 per akar y dy. Nah, ini kita integralkan ya, jadi ini 0,1 ya, ini kan pangkatnya kita naikkan ke atas berarti
Ya, atau kita tulis dulu Y ya. Ini bentuk akar. Bentuk akar itu adalah berarti pangkat setengah ya. Y pangkat setengah ya, DY. Oke, ini maaf ya. Kita hapus lah. Oke. Nah, maka bisa juga kita tuliskan integral integral 0,1 ya, ini Y-nya kita naikkan ke atas. Y berarti pangkatnya jadi negatif setengah ya, DY. Nah, ini sama dengan ya, ini kita integralkan berarti 0,1 Y ya, pangkatnya min setengah ditambah 1. Nah, bawahnya ya, bawahnya dibagi dengan min setengah ditambah 1 sama dengan ya, ini 0,1 bagi setengah ya, ini Y pangkat setengah. Ini sama dengan ya, ini kita naikkan ke atas berarti jadi 0,2 Y pangkat setengah. Oke. Nah, jangan lupa ditambah dengan C. Oke, nah ini ada ya di bawah ya. Ya. Oke. The constant of integration can be calculated from additional information that C sama dengan 85 ketika Y-nya 100 ya. Oke, kita cek. Ya, ini dia informasinya. Ya, C-nya itu 85 ketika Y-nya 100. Nah, maka jadi ini C-nya kita ganti dengan 85, Q-nya kita ganti dengan 100 sehingga diperoleh ya, dapat C-nya itu adalah 85 dikurang 52 menjadi C-nya 33. Sehingga fungsinya menjadi seperti ini. C sama dengan 0,5 Y ditambah 0,2 akar Y ditambah 33. Oke, nah sekarang untuk latihan ya, sama seperti contoh tadi ya. Jadi ini ada fungsi marginal cost functionnya, dicari total costnya. Ini marginal revenue function, cari total revenue-nya. Nah, ini marginal propensity to save, kita cari fungsi savingnya. Oke, nah ini untuk tugas ya, silakan kalian kerjakan. Oke, ini nomor 1 tinggal cari integralnya ya. Nomor 2 ini sama seperti contoh ya. Ya, nomor 3 juga, nomor 4 dan nomor 5. Oke, demikian materi kita pada pertemuan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.